Aku biasanya tuh lebih santai daripada hari biasanya. Tapi aku udah sarapan nggak aku ambil gambar. Sarapan aku itu sama sambal pencit. Sama sambal pencit itu anak aku gak biasanya lumpia. Sekarang aku mau ini aku kosongkan kayak gitu. Kelihatannya kayak gitu aja minim kan resikonya, aku udah suka kayak gitu. Nggak taunya hutang. Hutang nggak punya rumah ya, nggak punya rumah. Kemudian kendaraan sepeda motor ada. Udah beliin sama ibu aku dikasih kailnya ya. Dikasih pancingnya apa kailnya ya? Bola. Pokoknya di IDP ngono kamu udah punya kerjaan kayak gitu. Bolehlah kayak gitu supaya kayak gitu loh. Aku malu, agak privat sih sebenarnya kan. Wah kayak gitu loh. Iya kecil-kecil tapi punya karya daily vlog setiap hari ini sebenarnya tuh asik loh, asik banget. Masalahnya di teamwork kayak gitu. Anakku kadang rewel, enggak ayo deh bikin deh, kayak bikin romantis yo deh kayak gitu. Kadang seneng kadang rewel, itu teamworknya itu kayak gitu. Pak suami aku kadang Pak suami aku yang nyambung kayak gitu. Biasanya itu aku udah bisa sih, kalau aku kan sudah pernah jadi itu ya. Tinggal di kayak gitu aja. Ada HP-nya juga, kalau HP khusus mungkin lebih, pokoknya HP yang bagus lah, yang mahal kayak gitu tuh pasti bisa. Masalah kan ditontonan kayak gitu. YouTube penuh ya, padahal itu dulu punya orang-orang kaya, minimal wartawan, ya kan? Pengusaha kayak gitu loh. Jadinya nggak tahu. Jadinya aku itu sama Pak suami aku terserah, semuanya terserah. Nah, aku takut ya ketergantungan aku kayak gitu, kegiatan sehari-hari aku tergantung sama kamera. Aku takutnya kayak gitu. Padahal kayak gitu sejak kecil ya kan, sejak kecil diajari disiplin kayak gitu. Makanya itu ada improvisasi setiap harinya kayak gitu. Kalau nggak ada, buat apa? Tapi seru kayak gitu loh. Ambil video itu ya, itu aja butuh kreator kalau orang biasa itu ya kayak gitu loh. Apalagi artis kayak gitu kan ada seninya kayak gitu, ngambil gambar yang bagus kan. Ini cuman di sekitaran dapur, kegiatan aku sehari-hari kayak gitu. Aku bisa kok ambil video sendiri tanpa editan kayak gitu, tanpa diedit. Kadang-kadang juga diedit kayak gitu. Kalau bisa jangan sampai diedit lah, biar yang selanjutnya itu kayak tugas Pak suami itu jadi ringan kayak gitu loh. Tinggal disambung kayak gitu, dikasih apa supaya seneng gitu orang liatnya. Tapi karena ini daily vlog keluarga aku kayak gitu ya, buat seindah-indahnya kenangan lah kayak gitu. Perkorong kok dapat uang kayak gitu apa enggak kayak gitu. Sebenarnya aku resikonya itu ya, kalau orang cemburuan itu kayak gitu loh. Kalau orang kecemburu itu jangan sampai di sini kayak gitu. Orang iri hati, dengki kayak gitu tuh. Ya kan? Ya Kak, mending kalau jadi itu apa kayak sponsor kayak gitu. Mungkin ada yang dari mana kayak gitu. Aku yang ngurusin dapurnya kayak gitu. Sekian harganya kayak gitu. Punya uang berapa, nanti pakai pakai kredit apa pakai kayak gitu kan. Ini sudah ada kayak penghasilan tetap ya kayak gitu loh. Jadi kan banyak income-nya. Kalau bapakku dulu, wah, bertani, toko, rias manten. Sekarang aja di YouTube juga bisa kayak gitu. Punya kontrakan di full up semua jadinya. Jadinya kayak semuanya kayak hidup ala yang di apa, harta kekayaannya berapa tuh kayak gitu. Apalagi ada optimalisasi hacker kayak gitu ya. Kebiasaan orang penting kayak gitu kan. Ah, masalahnya itu ya, aku orangnya tertutup, introvert itu kayak gitu. Muka aku nampang terus kayak gitu setiap hari nggak apa-apa. Pak suami terserah. Nanti dapat apa, nggak dapat apa-apa kan rugi aku ya kayak gitu loh. Toh kegiatanku ya itu aja kayak gitu, nggak ada yang baru. Jadi kalau mau libur itu sebenarnya ya,
Mau libur itu sebenarnya seminggu 2 minggu kayak gitu kan, atau lama 6 tahun sebenarnya tidak apa-apa loh ya. Nanti buat lagi kayak gitu, ada progres mungkin. Tapi sampai 6 tahun itu kalau cari uang aku bingung di sini cari uang di sini itu. Ya nggak apa-apa, podo ae ambil koyo apa tuh freelance kayak gitu kan. Ya kan? Yang penting sudah dapat poinnya kayak gitu loh. Kalau ada poin, kalau nggak ada poin, BLT itu dikalikan 300.000 kan podo ae yo eman aku nek gak gawe sedino. Misalnya ada ketentuan itu kan masih belum ada kayak gitu loh. Masih ke BLT-nya sudah pasti. PSC-nya sudah pasti kan dulu zamannya Pak SBY ada kan kayak gitu. Stimulusnya itu kan mungkin di sini kan bisa kayak gitu. Ya kan mungkin aku lagi menerka-nerka ini. Udah sekarang sudah jam 10 kurang. Aku kayak biasanya kayak gitu. Sebentar lagi juga selesai. Gak enak kan ibu rumah tangga tuh 25 tahun itu, apalagi aku gak pakai mbak itu udah terbiasa. Kalau di rumah sendiri carilah pekerjaan. Itu gak usah kalau sudah selesai baru istirahat. Gak boleh kerja ya kayak gitu aja kayak gitu. Udah aku yang ngurusin semua hidup kamu kayak gitu. Ini sifatnya ya bejo-bejan. Urip kok bejo-bejan terus aku sih Mas kayak gitu. Gak pernah aku, ya udah kalau aku akhirnya ya nodong suami aku terserah. Merongrong suami aku terserah. Tidur itu sedapat mungkin. Kan kadang-kadang anak-anak masih tidur ya kayak gitu. Pokoknya nggak ada yang tidurin pasti pasti dibersihkan kayak gitu tuh. Nanti kalau aku udah capek kayak gitu aku mandi langsung blek. Itu. Jadi dari urutan-urutan hidup kayak gitu itu sepele sih kayak gitu. Tapi kalau kamu nggak urut, hidup kamu nggak urut kayak gitu udah nggak jelas arahnya kayak gitu loh. Udah ini sekarang udah aku kosongkan kayak gitu. Aku sudah ikutin itu apa ala-ala washing dishwasher. Mesin cuci piring kayak gitu tuh. Karena apa ya? Sebentar lagi ini penuh kayak gitu loh. Ini aku makan pagi, sarapan pagi segini. Cucian aku lagi kayak gitu. Kalau nggak dikosongin kayak gitu, jadinya kan numpuk terus kayak gitu. Jadi terbawa juga sih sebenarnya kayak gitu. Kalau ada tempatnya ya kadang-kadang kan ini sebenarnya kan bisa ya segini ini untuk satu orang satu keluarga kayak gitu. Jadi nggak banyak-banyak kayak gitu. Ya, masalahnya tuh kan barangku banyak kayak gitu. Kadang-kadang aku kadang-kadang bosen makan aku beneran. Kadang piringnya yang tak ganti kayak gitu. Kadang-kadang lauknya kayak gitu. Biar tempe kayak gitu kan lagi bad mood kayak gitu makannya. Yang penting ada sambelnya kayak gitu. Masalah tempat kayak gitu itu supaya apalagi ada daily vlog kayak gini ya, aku seneng banget sih kayak gitu. Koleksi-koleksi aku meskipun sederhana dan sedikit kayak gitu, cuman sedikit kok koleksi aku, tapi aku pastikan itu buat sekeluarga kayak gitu. Kalau nanti ada yang beberapa banyak kayak gitu, aku jaga-jaga tuh kalau aku ada keluarga baru kayak gitu, misalkan anakku punya anakku punya anak ya, aku punya cucu, ada saudara-saudara aku kayak gitu. Kalau ada saudara sih masih terakomodir lah apa yang aku pakai harian itu kayak gitu. Aku siapin itu anak pertama aku, mungkin tak kasih 50 piring awalnya ya. Udah kamu biarin, kalau koleksi itu kan gampang kayak gitu loh. Ada uang beli, gak ada uang ya udah, yang penting 50 awal menikah itu kayaknya sudah cukup kayak gitu loh. Apalagi sekarang modelnya catering ya kalau ada acara-acara arisan kayak gitu. Gak tahu aku ngumpulin sedikit lebih sih apa 100-an ya aku lupa, 200 lah sama anakku, yang piring-piring yang lucu-lucu tapi kembar semuanya kayak gitu, sangu. Yang satunya coklat kayak model-model kayak itu. Kayak zaman dulu itu kan bagus dek, semakin lama itu semakin etnik kayak gitu. Kalau pemberian sekaya apapun ya, anak kayak gitu, kalau pemberian orang tua itu kan asik kayak gitu.
sekaya pun anak, pemberian orang tua itu berharga kayak gitu. Wih, diwala-wali bodoh ae kon ngarep kok. Iya kan, bentuk attention kayak gitu, perhatian sama aku nggak sembarangan ngelahirin kamu. Jadi kamu harus punya masa depan yang lebih baik daripada aku kayak gitu loh. Tidak ada tuh metode pembiaran. Kecuali semampunya itu yang aku sadari kayak gitu. Oh, semampunya segitu bapakku, ya udahlah kayak gitu. Toh anakku ngerendah terus kayak gitu. Padahal aku ya cita-cita tuh nggak tahu suami idaman kayak apa. Yang mauku ya semua orang ya pingin gak kekurangan kayak gitu. Tapi kan aku ngaca siapa aku kayak gitu loh. Kan orang tuh nggak mesti ya juga ya. Kadang-kadang jelek-jelek suaminya tajir kayak gitu loh. Iya kan, gak bisa masak. Suaminya baik hati loh. Udah catering 3 kali sehari kayak gitu. Kemudian kayak gitu kadang kan dia punya rule, aturan-aturan kayak gitu. Ibu rumah tangga ala aku tuh harus kayak gini, harus kayak gini, harus kayak gini. Itu kayak gitu. Jadi nggak usah lah kayak aku ya. Kayak aku ya, kayak gitu. Aku biar aja aku takut aku berlebihan kayak gitu. Takut dalam tanda petik ya. Suamiku juga nggak nuntut apa-apa kayak gitu. Nanti mauku semuanya kayak gitu loh. Ini maumu kayak gitu. Aku nggak mau apa-apa kok kayak gitu kan. Aku yang ya apa itu namanya, suaminya slow down aja kok kayak gitu. Ngapain aku proaktif pingin kaya banget kayak gitu loh. Kalau suami ya dah, kalau aku punya lagi kayak gitu suami tajir, role modelnya apa kayak gitu. Aku harus bisa masak kayak gitu, atau frugal living kayak gitu. Jalan-jalannya berapa bulan sekali kayak gitu. Setiap hari romantisnya, setiap hari jalan-jalannya ya cari makan ya. Cari makan, ngurusin logistik rumah tangga itu udah kan kayak gitu. Sekarang udah kayak gitu kan kayak gitu. Lama-lama juga selesai keuangan kamu. Ngapain kamu ribut-ribut terus kayak gitu. Ya ada lagi nggak kepastian kayak gitu. Nanti kalau itu angan-angan panjang nggak boleh kayak gitu. Akhirat di mana kayak gitu. Pokoknya kamu bikin aja video itu pengalaman kamu kayak gimana, supaya orang itu nggak usah ngalami lagi kayak gitu. Misalkan ya teman-teman aku yang desa kayak gitu ya, yang sama kayak aku kayak gitu, dapat anak pejabat udah ngerti kayak gitu. Kamu maunya apa kayak gitu, mau alam ini kayak gitu, mau kaya cepet apa mau lambat kayak gitu loh. Iya kan, masalahnya itu benturan-benturan kayak gitu loh. Pak suami aku tuh di Probolinggo gak dapat kerja kayak gitu. PNS gak diterima kayak gitu loh. Gak dapat PNS kayak gitu. Iya, dapatnya di sini di Sidoarjo. Ya udah, ibuku tuh kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Kamu harus punya rumah, bukan harus ibu belikan rumah, bukan. Tapi aku minta sawahnya dijual bu ya, kayak gitu. Aku mau cash kayak gitu. Ya kalau laku ibu ditawarin lah ya. Minta tolong sama adiknya bapak aku, adik ipar kayaknya. Kayak gitu. Gak laku-laku kan biasanya. Kamu keburu-keburu sih kayak gitu. Ya udah aku usaha sendiri. Ibuku marah ya, ulang-ulang terus. Orang tuh kalau sukses, orang itu ya kalau sukses, yang di kota itu lo bawa ke desa kayak gitu. Jangan yang di desa diunggul-unggulin kemudian di sana saingan sama orang kota kayak gitu. Gak ada habisnya kayak gitu ibu aku. Ya udah aku ikutin aja ya nasihat ibu aku lewat daily vlog ini. Siapa tahu teman aku sekarang lagi kayak gini. Ada yang bantuin. Biasanya itu juragan dia kayak gitu. Biasanya juragan. Kalau sudah mateng gitu ya, temen aku SD kan biasanya suka bantuin ibu aku ya. Aku seneng kan kalau ibuku ada acara itu. Nih kalau yang udah mateng kayak gitu, Pak suami aku juga nyicipi itu apa pisang goreng, apa nogosari kayak gitu. Aku bebas tugas. Aku belajar kan ya kayak gitu. Udah seneng banget sebenarnya. Sayangnya ya kamu nggak pernah bawa sahabat kamu kayak gitu.
Kalau adik aku itu sama temen-temennya, bawa temen-temennya banyak, gitu loh. Kalau pas suami aku udah biasa berangkat sendiri ya kayak gitu. Dia kan introvert orangnya kayak gitu. Ke pacarnya kok ngajak orang banyak kayak gitu. Ngapelin kok. Dia pertama kali sudah berani ke rumah aku sendiri. Udah berani naik motor baru. Kan aku kayak gini. Loh kamu kok kayak gitu sih? Pakai sepeda motornya kayak gitu. Kan aku juga punya sepeda motor. Kan aku punya sepeda motor. Kamu kok pamer sepeda motor ke aku kayak gitu. Ini punya adik aku kok kayak gitu. Walah, kamu kayak gitu. Aku nggak ada, aku yang itu sepeda motor tua itu kayak gitu dibawa ke Surabaya, terserah aku kayak gitu. Aku mandiri kok kayak gitu. Aku cari kos yang deket sama, nggak pernah aku minta antar ke Pak suami aku, nggak pernah. Dia ngajak sendiri jalan-jalan yuk kemana kayak gitu. Ya lah, aku mau cuci piring dulu ya. Sebentar lagi juga selesai. Capek ya. Seru sih kalau ada ininya. Seru, tapi aku takut ya. Ketergantungan itu sama kamera. Jadi aku baiknya di kamera aja. Baiknya di kamera. Padahal mendelik-mendelik udah kamu prediksi Mas. Aku mendelik-mendelik kok Pak suami aku udah kayak gitu. Lah apa sih mendelik-mendelik ngono? Lo ya apa menjadi ngomongin ngono ya. Madura kan, ada darah Madura kayak gitu. Aku lanjut bersih-bersih, habis ini aku urusi laundry. Minggu-minggu gak kemana-mana nih, aku udah, anak aku untungnya ada internet ya kayak gitu. Dia menjelajahi dunia manapun kayak gitu. Nanti pada saatnya pasti dia jalan-jalan kayak gitu. Nggak tahu lewat instansi sekolah mungkin, nggak tahu nanti kerjaannya mungkin, nggak tahu dia berangkat sendiri mungkin, ada kolektif mungkin kayak gitu. Jalan-jalan itu kan benar-benar harus secara lahir batin juga kayak gitu loh, harus kuat dan finansial juga. Jadi dia benar-benar kualitas banget tuh jalan-jalannya kayak gitu loh. Sudah selesai semuanya, udah bersih tuh sabun aku ya, pokoknya siapin sabun kayak gitu tuh. Airnya juga sudah aku pakai double bag soalnya itu supaya aku aku maunya diganti. Aku mau yang bagus kayak gitu, yang platina. Mahal ya biasanya. Cuman satu aja kayak gitu aku. Satu itu aja. Pas suami aku nanti merembet, nggak usah pakai itu aja dulu ya wes. Aku ikutin aja, pokoknya jangan sampai jangan sampai. Dan aku yakin kayak gitu, meskipun nggak sesuai yang kayak bling-bling emas kayak gitu ya. Insya Allah minimal kalau kita punya cita-cita tinggi itu ya, jatuh-jatuhnya paling platina kelas nomor 2 aja udah bagus itu ya. Kalau kemudian di scrum sama emas kayak gitu loh, kayak gitu. Tapi memang harga itu bawa kualitas kayak gitu. Kalau cuma satu mas, kan ini bukan restoran, satu aja kayak gitu loh. Masa nggak pilih yang paling bagus sih? Kalau aku punya uang banyak, apa sih yang enggak kayak gitu loh. Semua suami itu kalau cuma satu istri pasti kayak gitu. Kalau bercabang-cabang tuh harus kaya, baru semuanya terakomodir keinginan suami istri masing-masing gitu. Kalau masih ada loh zaman sekarang. Membosankan menurut aku ya, kalau nggak banyak uangnya. Ya kan, apalagi ya, paling kasihan biasanya laki-laki itu istri banyak, beneran. Terlalu banyak merengek, terlalu banyak mengeluh, dalam tanda petik ya. Mungkin terlalu banyak janji. Kayak aku punya sahabat laki-laki kayak gitu, pak suami aku punya sahabat perempuan mungkin masuk diutang saya sampean kayak gitu. Kalau aku sudah lunas semuanya sama teman-teman aku cewek, teman-teman aku cowok kayak gitu. Ya, punya utang janji sama siapapun di dunia ini, kecuali ya ada sih kayak gitu. Tapi kalau sudah punya istri, masa aku ngarep ya kayak gitu, kecuali dia nguber-nguber lagi kayak gitu.
emang nggak ada perempuan lain li selain kamu kayak gitu, kok aku nguber-nguber orang punya suami kayak gitu. Ya kan, aku nggak mau sok cantik gitu kayak gitu. Tapi kalau dalam hatiku yang paling dalam kalau sudah memilih itu insya Allah benar kayak itu, bertahanlah kalau kuat. Kalau nggak kuat ya hadapi dengan senyuman. Aku sekarang mau setrika dulu ya. Anakku di kamar, suami aku di anakku di kamar ngapain ya? Itu suami aku di situ. Suami aku di depan komputer terus. Itu anakku di situ. Halo sayang. Halo ganteng. Ganteng mama di situ. Lagi males pakai tadi tadi di situ, capek di situ. Aku senang sih anak kecil sekarang sudah tahu pusing. Sudah tahu bilang capek. Aku senang banget. Itu kemajuan loh dari segi psikologis, itu kemajuan. Aku dulu gak berani itu ngomong capek, ngomong pusing. Itu gak berani. Beneran. Suruh belajar ya belajar. Kayak gitu. Zaman dulu itu kayak gitu kan. Ikutin aja perkembangan anak kan. Semakin lama semakin sabar orang tua ya. Ekonomi taraf hidup lah. Kalau ekonomi mungkin zaman dulu ya. Bapak aku udah setiap hari cari uang kayak gitu. Udah terbiasa setiap hari. Ibuku kenapa sih? Apa ibuku ngalami kayak aku dulu perubahan kayak gitu? Ingat temennya kayak gitu. Temanku ada yang jadi dokter. Dulu yang sebangku aku ada yang jadi sarjana hukum kayak gitu. Ada masa sih kemudian aku mending kerja ke teman aku kayak gitu, teman sama-sama perempuan mungkin kayak gitu. Ada mungkin titik jenuhnya di situ mungkin ya, perkawinan itu. Kalau sekarang kan dari sekarang aku tanya anakku, kamu kenal sama inget sama temenmu ini, inget mah kayak gitu. Nggak pernah bersosialisasi, nggak mah, dia sibuk jadi pengusaha sekarang kayak gitu. Tahu perkembangannya, dia tetap meletakkan dirinya sebagaimana mestinya kayak gitu. Aku nggak harus sih aku punya mbak lagi kayak gitu. Kalau pak suami aku udah nyuruh nggak boleh mbak punya mbak kayak gitu. Tapi kompensasinya itu loh kayak gitu. Banyak yang aku harus jalani kayak gitu. Aku nggak semuanya sudah dapet kayak gitu. Aku belum itu. Ini apa bener dapat uang apa? Kalau sekedar bagi pengalaman mungkin aku dapat pahala ya. Insya Allah kayak gitu. Tuhan nggak salah. Pengalaman mahal sekali. Kayak gini loh rasanya di perumahan kayak gitu, nggak ada uang ya udah. Sabtu malam minggu di rumah, nggak ada yang salah kayak karena itu sudah apa ya? Bayangin kalau ada uang aku paling sibuk gitu. Kayak dulu aja nggak ada uang tuh bisa pulang, aku pulangnya dikasih uang sama ibu aku kayak gitu. Aku nggak mau dari vlog ini mengubah hidup aku secara apa ya, drastis dalam tanda petik lah kayak gitu. Mengubah cara hidup aku, gaya hidup aku kayak gitu. Biarkan proses ini berlangsung dengan segala kekurangannya kayak gitu. Toh aku nggak pernah mikir kayak gitu ini dapat uang. Temanku sih ngasih tahu kalau banyak yang nonton 10.000 li dapat kayak gitu. Apa itu apa aja? Web ya, mulai dari web aku taunya. Dulu sama Google dikasih surat kayak gitu, dikasih surat kayak gitu. Sekarang ada platinum, ada emas. Ya kan? YouTube, versi YouTube itu kalau Google yang web itu dapat surat kalau dapat uang itu kayak gitu, dikasih surat dari Google. Ini sekarang sudah bisa dicairkan kayak gitu. Itu pengalaman aku zaman dulu ya. Nggak tahu aku kalau berubah. Pak suami aku kan punya temannya tuh kadang-kadang kesini kan kayak gitu, ngomong-ngomong, berbincang-bincang. Aku kan dengerin. Kadang-kadang aku kelihatannya nggak dengerin, tapi aku paham kayak gitu. Sok kan ya. Aku males aku kadang ngrungokno aku tambah bingung. Kalau nggak ngrungokno aku interpretasi aja sesuai dengan kemampuan kapasitas otak aku kayak gitu loh. Kalau salah kan ada sekolah ya kayak gitu, ada mentor kayak gitu. Passion yang bekerja kayak gitu. Kalau aku mau jadi kreator aku harus sekolah di jurusan informasi kayak gitu, teknologi, kemudian di kreator digital,
animasi itu, kartun-kartun kayak gitu, harus pinter gambar. Anakku ini udah dapat sih gambar-gambarnya ini. Oh, ini Naruto Naruto. Nah, nggak tahu itu sekolahan mahal kan? Kayak gitu, sekolah animasi itu sekolahan mahal. Nggak tahu lah, rezeki, jodoh, dan pasti Tuhan yang mengatur. Aku hanya berusaha gimana anakku besok nggak ketinggalan zaman kayak gitu loh. Udah waktunya temennya kayak gitu, dalam tanda petik ya. Pokoknya hidup di zamannya itu bagus kok kayak gitu loh. Daripada aku harus mengejar kayak gini ya. Untungnya aku nyantai kayak gitu. Wes opo ono ya yo, apa yang aku lakukan hari ini aku bikin kayak gitu. Aku nggak ada kompromi dulu sama teman-teman, konsolidasi lah sama teman-teman aku, nggak ada kayak gitu. Kalau ada pasti banyak. Aku namaku Mawar Berduri loh ya. Ya kan tak inget-inget ya. Oke, namaku siapa kayak gitu. Jadi kan harus daya ingatnya harus kuat ya. Misalkan namaku jadinya ini loh Mawar Berduri kayak gitu. Temen SMA namanya Singa dan Macan. Terus Singa. Terus ada yang namanya apa kayak gitu, pakai nama-nama samaran lah kayak gitu. Kan dihafal kayak gitu loh, kan nggak enak ya. Kan via WA dulu kadang-kadang. Asalkan suami istri pada tahu aja kan ya. Biasanya kalau temen cewek ya temen cewek, kalau ini family laki-laki ya laki-laki juga sama aja kayak gitu. Ada aturannya kok, udah ada agama, ngapain selingkuh mudah ya. Aku udah ada kayak gini aja selingkuh sulit. Ada kayak gini tambah gak bisa. Tambah gak bisa selingkuh. Emangnya niat aku kayak gitu loh. Orang selingkuh itu kayak gitu. Orang pacaran itu gak ada niat sebenarnya kayak gitu loh. Tapi kalau udah ditancepin dalam hati, aku gak boleh pacaran sama ibu aku. Ibuku kurang keras. Kurang keras. Teman aku yang banyakan ke rumah mungkin. Yang ngajak pacaran siapa dulu? Itu. Salah terus ya. SMA tuh jane wis akeh sing nyang aku malah dikuliahno ya. Dikawinno kan resiko minim ya. Udah kaya dari dulu paling aku kalau niatnya kaya kayak gitu loh. Kalau sudah nikah ya, kan pemikiran orang nikah itu sama orang jomblo itu beda kayak gitu. Kadang-kadang kalau jomblo itu kan resikonya diri sendiri saja kan. Kalau sudah nikah tuh ada suami, apalagi terus ada keturunan. Katanya ibu aku semakin dewasa cek tuwek pikire udah nikah kayak gitu loh. Kayak gitu biasanya orang-orang tua dulu. Cek tuwek pikire. Tapi kadang-kadang ada yang nikah wis ngerti males nikah kan, udah tahu enjoynya hidup kan. Hidup masa kini tuh enjoy. Makan, tidur, kerja kayak gitu. Kayak Jepang itu katanya lagi. Itu orang Jepang jarang nikah. Makan, kerja kayak gitu. Hidup di apartemen. Karena ya makanya KB kan keluarga berencana dibatasi itu. Itu kan sama dengan membatasi populasi manusia karena ada teknologi kayak gitu. Kalau masih pingin punya banyak anak, ya nggak apa-apa sih kayak gitu, asal nggak ngerecokin keluarga orang lain aja. Masalahnya nanti kan kalau aku cuma 2 ya, mungkin warisannya itu nggak mungkin lah ibuku biarin aku terpenggalai kayak gini. Pasti itu warisannya tuh udah fix kayak gitu anakku. Cuman fokusnya cuma 2 ya. Tapi ada kok anak pungut kayak gitu ya, mungut anak kayak gitu ya. Ambil ponakannya kayak gitu, kadang-kadang anaknya udah mandiri aja dilepas kayak gitu. Apa katanya suami. Malah anak angkatnya yang di awet kayak gitu bersama orang tuanya. Mal,
Kalau aku nggak ada. Kamu anak pertama udah bebas, bebas kemanapun kamu pergi, ibu restui dengan doa, ya. Masalahnya tuh ngapain adikku gak ngomongnya guyon-guyonnya kayak ngono gitu loh. Aku paling pura-pura jadi Pak Harto ya. Ya kan, aku kalau bikin akun kayak gitu, Mawar Berduri namanya, kayak gitu loh. Sak bosannya jadi presiden. Tapi nggak tahu Mas Ayo aku ide dari mana kayak gitu, guyonannya kayak gitu. Adik aku juga guyonan. Ya untungnya kemudian mungkin pengkaderan diperkuat kayak gitu loh. Jadi gak sembarangan orang kayak gitu. Kan sebenarnya kalau ngikutin kerajaan kayak dulu kan kerajaan sih Indonesia kayak gitu. Berbagai kemudian dikumpulkan jadi kepala negara, presiden kayak gitu, kepala pemerintahan. Itu ada 3 sekarang ya. Kepala negara, kepala pemerintahan, kepala presiden. Sebenarnya kan cuman PLT, mungkin capek ya kayak gitu, mungkin ngurusin orang banyak itu capek kayak gitu, nggak sempat ngurusin diri sendiri. Mbok sekali-sekali ya Pak dewek ke dia. Aku jadi kepala desa yo, tambah kepala desa, bayangan kalau kowe nek kepala desa wis sarjana kowe mungkin kan wis iku yo, komputer wis iso, sekretaris desa di komputer. Mungkin komputerisasi di sini sudah komputerisasi di sini. Di Sidoarjo udah komputerisasi. Mungkin lambat laun semuanya online. Tinggal difoto, Pak, ini Pak, tunggu dana. Kalau cuma lubang 1 meter kali 1 meter nggak bisa tadi semen sama pasir sendiri. Swadaya masyarakat dikit-dikit, pemerintah dikit-dikit, pemerintah kadang-kadang nggak gitu. Masukin aja YouTube ya, kan dapat uang. Pak Lek Pak, kayak gitu desa saya. Wis ono kok sing ngurus ya. Malah masalahnya gak ono sing diomong. Aku mau setrika dulu, kayak gitu aja sih. Wacana-wacana hidup aku, pengalaman aku selama menjadi orang tua 25 tahun dan aku sebagai anak kepala desa. Kamu pingin, Li, bapakku ngene, kalau kamu cari ada kerjaan lain jangan kayak gitu. Ngurusi publik tuh sulit, kalau nggak adil nanti dikontroversi ini itu kayak gitu, yang inilah yang itulah. Sudah anak mama anak ibu semua kayak gitu, terserah mau apa kayak gitu. Pokoknya mungkin wasiatnya ke adik aku ya, kan warisannya itu punya adikku laki-laki, lepas saja wis kayak gitu. Udah aku akhirnya di sini di pembaringan sepi. Hei ganteng, nemeni dia, anakku satu-satunya yang masih aku harus jaga hatinya, aku antar sekolah kayak gitu. Anakku yang pertama sudah ngerti ya pahit hidupnya, pahit manisnya kehidupan sudah tahu. Kalau ini masih lugu. Wah. Ya. Masih belum tahu arah hidupnya, paling sekolah kayak gitu sama mama. Kerjaanku cuma segini. Satu keranjang aku kerjakan dulu. Tuh, udah nyala kan? Tuh nyala. Selesai ya, tuh berapa piece itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 kali 2, 26 piece akhirnya selesai. Itu kosong, keranjangku udah bersih, udah nggak ada pendingan di keranjang. Selesai. Mau atur-atur baju anak aku, jaketnya,
warnanya podo kabeh. Kan sudah ya, ayo diberesin tempat tidurnya. Udah bersih, aku taruh sini tuh ya. Itu kalau modern juga tidak melupakan hal-hal yang lama, yang apa ya, konvensional ya. Tradisional itu penebah. Mantap, udah selesai bantalnya. Bantal anakku. Gulingnya nanti biar pulang nggak gitu bersih. Dalam keadaan kamarnya udah bersih, jadi sumpek di rumah tuh nggak sumpek lagi kayak gitu. Belajarnya lebih tenang. Selesai sudah. Oh tuh sih kok mau tak bersihkan dulu. Selesai. Ruang belajar anak aku ini sajadahnya itu kemarin udah aku bersihkan. 2 mejanya supaya ada space untuk naruh-naruh barang. Caranya aku kumpulin aja ya, sedikit demi sedikit buat makanan bebek. Katanya buat makanan bebek. Aku buang dalam keadaan kering aja nih. Sedikit demi sedikit aku taruh di piring kayak gini, aku jemur. Banyak, lama-lama kan banyak. 2 sore kurang 3 menit. Dua kayak gini nih, kalau aku belum istirahat ya, panas itu di luar itu, aku siram aja kan lumayan ya masuk ke sini. Udaranya itu dingin kayak gitu loh. Sekarang aku mau rebus ini jagung sama telur. Telurnya tinggal aku cuci.
Ini aku potong-potong, ini aku cuci dulu. Semuanya dicuci dulu ya. Cuci jagungnya. Udah aku potong-potong, udah aku siapin nih. Airnya segini. Udah cukup. Kira-kira 30 menit. Udah aku tutup aja, aku kukus. Wes, tunggu matang. Sudah selesai, udah mateng ini. Tuh ada yang pecah. Udah selesai. Aku makan siang bareng Pak suami aku di rumah. Gitu anakku masih tidur. Ya menunya tadi itu buat persiapan malam nanti ya. Kalau malam tuh kadang-kadang lapar kayak gitu tuh aku ada jagung rebus sama telur rebus. Itu kayak gitu. Sekarang aku cuman mie. Alhamdulillah. Sama telur dadar. Mie goreng sama telur dadar. Anakku mau mie telur, kan aku ada otak-otak bandeng. Mau mie goreng sama telur dadar mah aku buatin itu sekalian lah mak bertiga. Nggak taunya anakku tidur. Ya apa mama mak dewi berdua, nanti mungkin aku siapin sih. Udah aku siapin nasinya tuh. Aku siapin nasinya, mie-nya juga sama telurnya. Nggak taunya tidur. Hai sayang, ayo makan. Maam ya? Maam ya? Sekarang? Ayo. Mie-nya dia mau mie goreng mah. Sukaannya mie goreng kan. Mie goreng Indomie. Oh. Telur dadar, ini kesukaannya juga. Telur dadar, telur ceplok. Udah. Ayo dek, maaf nak. Di meja apa di situ? Di meja aja ya. Selamat makan. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Sore, jam 4 sore sekarang aku sudah mandi. Pak suami masih di depan komputer, anak aku masih di depan laptop kayak gitu. Aku mau istirahat ya. Kemudian udah bersih semuanya ya. Rumahku bersih, badanku bersih, anakku juga udah belum mandi. Belum mandi. Ya. Udah kayak gitu aja. Hari Minggu ini nggak kemana-mana, nggak ada acara jalan-jalan. Kalau ada uang pasti aku nonton bioskop. Ya kan, atau jalan-jalan kayak dulu kayak gitu waktu pacaran kayak gitu. Dan awal pengantin baru tuh masih aku jalan-jalan makan di luar berdua kayak gitu. Sekarang udah semuanya ke pending. Nggak apa-apa, yang penting Tuhan ngasih umur aku yang berkah dan panjang, sehat selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya semuanya pingin sehat terus, bisa menjalankan tugas sebagai ibu, suami istri, sebagai orang tua ya, kayak gitu, bisa menjadi teladan yang baik, yang baik-baik nak ya diambil, yang jelek-jelek jangan ditiru. Insya Allah semakin kesana semakin terbentuk itu cinta sejati. Amin amin ya robbal alamin. Jadi presidennya udah apa ya lebih mudah ngatur rakyatnya kayak gitu.
Kuahnya sama telur rebus, sama jagung manis rebus. Udah, selamat makan dan selamat malam. Jagung, ini jagung manis. Hmm. Enak. Biasanya aku jagung rebus itu beli di depan, tapi bukan jagung manis, beda. Kalau jagung manis itu kadar airnya banyak. Kalau jagung biasa itu karbohidratnya banyak. Kayak ini kan makanan pokok Indonesia ya, jagung, beras, itu makanan pokok, sagu. Udah, segitu aja hari ini. Itu masih ada segini. Aku bareng Pak suami aku. Mau sama siapa lagi? Berdua, anakku di kamar. Aku liatin ya. Anakku tuh kadang di meja makan tuh. Udah mandi. Pagi ini aku sudah antar sekolah anak aku. Ya. Aku ke pasar, aku belanja. Paradigmanya sekarang itu ya, karena aku itu kayak gini nih ya. Setidaknya orang tuaku belajari sejemput ilmu itu supaya disiplin kayak gitu. Beribadahnya disiplin, kerjanya disiplin. Masalahnya itu kan ada reward kayak gitu kan. Iming-imingnya apalagi nih gak ada kayak gitu. Kalau iming-imingnya gak ada itu kan kenangan ya. Pak suami aku ini kan cenderung ada loh, suami itu mematikan istri secara pelan-pelan kayak gitu. Kayak bapakku. Contohnya itu ya. Padahal bapakku itu dalam artian sudah gak usah bu, gak usah selamatan kayak gitu. Puasa-puasa, ada acara selamatan, masak-masak, apa ya. Kadang-kadang itu bulan puasa masak kayak gitu. Kalau kerja di sawah kan puasa juga ya kayak gitu. Tapi ada yang gak puasa. Ada unsur mematikan kayak gitu. Dalam tanda petik sih. Kayak gitu. Aku sekarang belanja sop. Udah kayak gini aja. Maunya aku itu konsisten. Tapi kan ini kalau cuman kenangan buat apa pikir aku. Mending yang jalan-jalan kayak gitu ya. Kan sudah banyak. Sudah banyak sih. Ini aku cuman beli ini aja. Tempe. Ada ubi ini warna ungu kayaknya. Yuk ungu. Warna ungu. Tinggal direbus aja buat ini sop. Sop segini 3.000. Aku beli ini. Udah ayam. Ayam sekarang 38. Aku beli wing. Diungkep aja. Ini 23.000. 23.000 sama ini 38.000. Aku beli wing aja. Udah kayak gini aja ya. Loh, udah kalau semuanya nggak pakai mbak ya kayak gini, mau Vluga Living ya tinggal telepon. Kayak gitu. Kalau ala pengusaha mungkin punya rumah makan. Masalahnya kan biaya rumah makannya harus laris manis kayak gitu kan. Ini aku beli tempe, ini sop udah 38, 1 kilo 38.000, ini 23.000 semuanya. 23 apa 26 ya? 26. Lupa aku, 23 apa 26. Ini pokoknya 3.000. Ini berapa 5.000? 23 kayaknya ya 5.000, 23.000. Nih 23 ini 36 23.000. Ini tinggal dikukus aja.
Nanti 26.000. Ini ada sop segini. Aku beli 2. Ini 38.000. Mau aku goreng aja. 1 kilo 38.000. Banyak sekali. Udah. Tamanku sudah rapi. Biasanya tuh ya kalau melihara tanaman tuh berapa bulan sekali kayak gitu, kayak rambut. Jadi perlu perawatan kayak gitu. Makanya tuh ya kalau sudah berumah tangga itu pelacur sudah tahu kayak gitu. Aku mau melacur ke kampung itu kayak gitu. Jadi gak usah tanaman-tanaman, gak usah kayak gitu loh. Sampai kayak gitu loh. Gak usah tanaman-tanaman, saya niat melacur pindah ke kampung yang baru kayak gitu, ke RT yang baru kayak gitu. Kayak gitu tiba-tiba bertahta kayak gitu kan, tiru-tiru kan kayak gitu loh. Padahal ini aplikasinya di media sosial dibikin panas kayak gitu loh. Perempuan-perempuan kayak gitu ala-ala pelacur kayak gitu loh. Jurusan apa sih dia kuliahnya? SMA-nya aja kayak gitu loh. Nggak kelihatan kok dia itu tampang babu kayak gitu loh. Ini aku beli wing ya, bulu-bulunya juga udah bersih. Tuh. Kasih daun jeruk. Tuh, daun jeruknya disobek-sobek. Hei, supaya lebih digunting-gunting juga.
hancur sendiri. Sulit ya. Garam sedikit. Baru diaduk-aduk, dimarinate dulu ya. Sampai tercampur. Kasih air sedikit. Tapi ini nanti ngeluarin air, aku kukus. Tambahin ketumbar bubuk sama kunyit bubuk biar kuning. Seger kayak gitu loh. Bawang putih supaya sedap lagi. Diaduk lagi. Kayaknya kok kurang kuning kayak gitu kan. Kalau kunyit asli kuning sekali. Kalau bumbu ngelek tapi sama aja sih. Kuning pokoknya gak amis soalnya. Gak mungkin amis. Yang amis itu apa ya? Gak bersih paling kalau nyucinya. Udah, aku marah-marah kayak gini ya. Ini tak tusuk-tusuk aja ini. Daripada aku ya, siapa yang mau berani sama aku tak tusuk-tusuk kayak gini. Tuh, tak tusuk-tusuk kayak gini. Ya kan? Mau ngambil hakku, tak tusuk-tusuk kayak gini. Apalagi suami itu. Aku tuh orangnya pecemburu soalnya. Biar suami jelek-jelek, suami sendiri kan gitu loh. Apalagi suamiku tajir. Kayak gitu loh. Pasti dia mudah kok jadi donatur kayak gitu loh. Gak usah ngerusak-ngerusak rumah tangga. Jelek-jelek suami sendiri. Apalagi ganteng. Benci aku gak ngelihat sih wajah tuh, bener gak ngelihat kayak gitu loh. Yang penting baik aja. Kalau dapat tajir kayak gitu melintir, laki-laki banget kayak gitu, harus jadi satu-satunya itu kayak gimana aku. Kayak gini ya, kayak gini. Ini pakai garpu. Ini aku mau taruh di sini aja. Nanti kan sore anakku pulang. Jadi kira-kira jam berapa itu aku marinate dulu, 2 jaman lah. Aku taruh di kulkas kayak gini. Itu ada tempe, itu ada telur rebus kayak gitu. Ya lah. Ini aku mau kukus ini. Dikupas dulu, dimakan kayak gini aja enak sih, dikukus kayak gitu loh. Jangan dibikin kue tambah keju, tambah ruwet nanti ya. Kalau ibuku sih, tapi ini bagus kalau sajian itu. Kenapa di sajian itu dibikin-bikin kue kayak gitu supaya pantas kayak gitu loh, nggak di mantes-mantes nih kayak gitu kue-kue itu maksudnya. Padahal rasanya masuk ke perut sama kan. Ini mau dibikin goreng bisa, dikukus bisa, terserah. Aku cuci ya. Aku kukus dulu, kalau manis nggak usah diolah, langsung dimakan. Kalau nggak manis, kasih gula, kasih tepung sedikit, kemudian kasih mentega boleh, kasih keju. Tuh airnya aku taruh aja. Udah aku cuci. Aku suka ubi tapi yang macam-macam sih, ada putih, ada ungu, ada oranye. Ada oranye muda. Aku kukus dulu. Ya 30 menit udah empuk ini. Ini kulitnya ini bisa jadi kompos. Ini namanya pupuk organik. Tuh.
Udah berubah warna tuh. Tanggal 10 lewat 9 menit. Semua orang itu mau jadi apa aja, makan yang enak, sehat. Anak sehat. Gak mungkin gak dari makanan kamu bisa jadi polisi, bisa jadi tentara, bisa jadi guru. Kalau gak makan gitu loh. Awalnya kan ibu rumah tangga. Nah, gitu loh. Udah selesai aku nyucinya. 3 kurang 7 menit mau kukus ini. Nih sebentar aja kan dikukus. Ini ada sop, aku mau bikin sop, ada tempe juga. Ini ayamnya aku pindah sini ya, dingin dari freezer. Ini aku taruh sini. Ini ubinya manis. Ini manis kok, langsung aja nggak dimasak nggak apa-apa. Manis, makan gini aja enak. Dibikin kue juga enak sih. Tepung, kasih gula, kasih keju. Enak juga. Udah mendidih tuh ayamnya. Ini ubinya nggak aku masak ya, aku kayak gini aja, dikukus saja, taruh di kulkas nggak apa-apa, dingin enak kok. Kalau dimasak tuh pakai tepung terigu, pakai telur, ini ada keju. Tapi aku sayang nih, tak sayang nih. Aku taruh di sini aja. Tuh. Mau dibikin bakpia enak juga sih. Tapi tadi dikasih tepung kayak gitu aja. Kemudian dikasih keju dalamnya. Tuh, terus dipanggang kayak dulu itu enak. Tapi aku hari ini udah jam 3 ya, mau jemput anakku. Mungkin taruh di kulkas dulu, nggak tahu besok. Maem gitu aja enak kok ya. Tapi kalau pingin variasi lain tuh pakai keju, tepung, kasih tepung kayak gitu. Kemudian kayak perkedel kayak gitu, tapi perkedel ubi ungu. Kalau perkedel kan asin. Ini yang manis apa? Pilus panggang, isi keju. Sekarang 3:30 kurang 7 menit. Mau berangkat jemput anak aku. Nunggu anak. Ayo, Mas. Lawas yo. Ayo. Loh, Mal. Rawa-rawa ini kolam pancing deh. Ya, Mas. Aku mau ke sini dulu.
petisnya. Oh, di situ juga ada ya? Oh, sama aja mah. Ada kita sini. Ini sayang. Matur nuwun. Panas sih. Pulang mal itu mataharinya bagus banget tuh. Sampai rumah kayak gitu aja hari-hari aku. Antar jemput anak aku, masak kayak gitu. Sebenarnya simpel, ibu rumah tangga itu minim resiko kayak gitu loh. Ngapain ya kayak gitu, aku mikir yang nggak penting, padahal anak nggak dididik sendiri kayak gitu, ada sekolah kayak gitu kan. Bayangin kalau semua homeschooling kayak gitu kan, ibu jadi berangkap-rangkap kayak gitu loh, padahal kurikulumnya ganti-ganti kayak gitu loh. Kurikulumnya kan ganti-ganti ya, yang penting kan ijazah. Kalau sudah kaya tuh sebenarnya ijazah, yang penting ijazah kayak gitu. Masalah pekerjaan itu kan ikut orang tuanya ya, kalau orang tuanya petani kayak gitu tinggal melanjutkan aja. Kalau misalkan ya bisa punya usaha kayak gitu, pabrik tahu, pabrik tempe, pabrik kerupuk, yang sederhana itu paling sederhana, dan lain-lain kayak gitu. Jadi karyawan aja ya nggak apa-apa kan, yang penting bebas hutang. Jam 4:12. Sekarang jam 4 sore ya. Aku mau nyiapin makan buat anak aku kayak gitu. Mudah. Aku tadi udah beli sop kayak gitu, ada pentol. Kemudian aku beli wing kayak gitu. Jahat sekali ya. Ya Allah, kamu kalau sudah tahu kayak gini, kayak gitu. Kalau ibu aku itu kan, aku udah lihat ibu aku kayak gitu loh. Ibuku gak kerja, pernah kerja jadi dosen. Ibuku gak suka gajinya sedikit kayak gitu. Mending aku bantuin bapak kamu kayak gitu. Aku gak pernah tanya itu buat apa ibu sekolah kayak gitu. Namanya ilmu itu gak bisa dihitung dengan uang kayak gitu loh. Apalagi aku dulu sekolahnya di Al-Akbar. Seneng kan? 10 bulan aku sekolah di masjid kayak gitu loh. Ya udah, aku mau masak aja ya. Namanya tidak ada penyesalan untuk mencari ilmu itu kayak gitu. Meskipun ibuku kandas juga ditelan bumi dengan penyakitnya kanker rahim. Sedih aku. Bapak aku kemudian setelah 7 tahun apa 8 tahun bapakku juga pergi ninggalin aku kayak gitu. Ya udah, aku punya ijazah, punya badan aku, mau kerja apa lagi kayak gitu. Aku
sebenarnya sama Pak suami aku itu boleh kerja kayak gitu, tapi aku nggak pernah itu sesuai dengan ya namanya nggak bisa lah berkarir kayak gitu loh. Aku kayak sampingan kerja itu. Sebenarnya YouTube nih cocok sih buat aku kayak gitu sebenarnya, tapi ada sisi lain yang bukan aku kayak gitu loh. Sisi introvert aku itu kayak gitu. Kalau semisal aku itu berkisah di sini karena kekecewaan aku kayak gitu loh. Ya terhadap hidup ini kayak gitu. Aku nggak ngira sampai di sini kayak gitu. Perjalanan cinta aku, rumah tangga aku. Dan aku bersyukur sih dengan segala keadaan kayak gitu. Apa sayang? Oke. Iya kan? Kayak gitu. Masa aku harus cari yang lebih? Bila kau lihat pemuda yang lebih gaya, kau pun segera berpaling kepadanya. Apa? Apa sudah? Ya kayak gitu. Tapi itu kan nggak mungkin. Kan kasihan Pak suami aku ya. Kalau sudah berkomitmen itu kayak gitu. Kecuali Pak suami aku melepaskan aku kayak gitu. Aku terjerat dalam cinta. Iya kan? Kayaknya sekarang kenapa aku nggak pilih dia ya? Kenapa aku nggak pura-pura dulu kayak gitu? Pura-pura mabok kayak gitu. Tadi malam aku inget-inget kamu terus kayak gitu. Masa dia mau balas cinta aku kayak gitu loh. Aku nggak ada. Kenapa aku nggak beda? Aku udah tahu aku ukurannya kayak gitu loh. Lagian keduluan Pak suami aku kayak gitu loh. Pak suami aku nembak duluan kayak gitu loh. Bukan aku menyesal kamu sekedar bertanya. Kan ada lagunya juga ya. Maksud hamba sekedar bertanya kayak gitu. Tapi kenapa ya kayak gitu. Kadang-kadang muncul dalam pikiran aku kayak gitu. Sudah ada lagunya juga. Itu. Yang rasanya kurasa banyak teman lelaki sepertinya aku bahagia. Padahal kayaknya sama siapapun suaminya kalau suaminya tuh nggak punya aturan tertentu kayak gitu. Kalau jadi suami aku kayak gini loh ya, masaknya ini harus bisa ini, harus bisa ini, harus bisa ini ya kan. Aku kan seneng kayak gitu loh. Berarti aku les kayak gitu. Iya, kayak gitu. Atau nanti aku punya rumah makan kayak gitu. Terus kalau masalah baju, masa aku kon jahit dhewe. Masa kasih tau rabi ae wis ngono lho kan. Kan kayak gitu aku lebih seneng kan kayak gitu loh. Daripada jatuh cinta tuh apaan jatuh cinta kayak gitu loh. Apalagi jatuh hati. Benci. Aku dulu jengkelnya sama Pak suami aku tuh, bencinya gara-gara dia tuh kalau seneng itu kayak gimana kayak gitu loh. Tapi juga jengkelin kayak gitu. Begitu aku undang dia ulang tahun aku. Kayak gitu dia itu aku dikasih uang kayak gitu, tak lempar aja uangnya kayak gitu. Kok ya menghina sekali sih kayak gitu. Kemudian aku dikasih kado bandu kayak gitu. Kemudian aku kasih dia balas, aku nggak mau tuh kayak gitu sama cowok itu merongrong kayak gitu. Tak kasih tempat disket kayak gitu loh. Ceritanya itu makanya aku benci. Dulu ya dulu pernah kan ya ke mana itu, ke es jumbo tahu kan, es jus ya, itu aku jalan kaki tuh sama teman aku anak Jombang, Puji Astuti kayak itu, berduaan aja. Ngapain sih ngikutin tuh kayak gitu, ngapain belakang itu ngikutin terus loh, dia melok pisan loh kayak gitu. Nah jumbo jus namanya jumbo jus itu kayak aku ya, akhirnya jejer beli jumbo jus bareng-bareng kayak gitu. Terus aku jalan terus, mau kemana kayak gitu. Mau tanya aja sih kayak gitu. Mau tahu aja, tanya-tanya kayak gitu. Enggak taunya jadian sampai sekarang. Ada apa itu? Aku mau masak ya. Mengenang masa lalu tuh juga gak jelek kok kayak itu. Seneng aku ranum terus ya. Tersenyum terus kayak jatuh cinta dulu.
Masa-masa remaja tuh indah kan? Menurut aku indah banget, seneng banget aku. Ada sedihnya sih kalau putus kayak gitu. Kalau pacar deket sama adik kelas kayak gitu tuh sedih banget kayak gitu. Aku udah bisa ngomong sama ibu aku soalnya nggak boleh pacaran kan. Ya udah aku telan aja sendiri. Kadang-kadang aku ngomong ya nggak apa-apa kalau sudah putus ya kayak gitu loh. Makanya harus sama terbuka sama orang tua itu penting karena aku nggak sama ibu aku kan. SMP SMA aku nggak tinggal sama ibu aku kayak gitu loh. Terus ibuku nggak bolehin aku pacaran kayak gitu. Terus ngapain aku cerita sama ibu ya? Pasti ibuku nggak suka kayak gitu loh. Ngapain cerita masalah itu? Kecuali ku temanku ke rumah kayak gitu. Nggak mau ibu anak ejekso. Jejek gak iso. Ya apa sih bu? Aku gak guyon loh ibuku beneran. Takut aku menghikam. Kayak ya kalau mau anak petani siapa bu yang mau kayak gitu aku ya. Gak usah sekolah kayak gitu kan. Cepet kaya. Duluan nikah itu bikin cepet kaya loh sumpah kayak gitu. Aku telat nikah. Kecuali kamu udah punya suami mapan. Kayak gitu loh. Umur 26 aku 25. 25 ke 26 aku nikah karena pacaranku 7 tahun tuh lama sekali kayak gitu. Akhirnya aku nggak kebagian warisan. Kasihan ya, Pak suami aku udah nggak ada warisan, aku udah dapat warisan kayak gitu. Kayak gini ngutang nggak mari-mari mas, nggak selesai kayak gitu loh. Gendeng aku udah gendeng. Kayak Pak suami aku udah bilang loh, aku kayak ngapain sih kamu bertahan sama aku, cari orang lain sana loh kayak gitu, yang lebih kaya, yang bisa jamin masa depan kamu. Aku nggak apa-apa aku balik nonang ibuku. Kayak gini daripada kayak gini dietrek-etrek terus kayak gitu terus, menyesal sih enggak kayak gitu loh, kayak terjebak duniawi gak jelas. Top ini ada buncis sama tongkol pentol. Ini ada wortel, ini bawang peri sama seledri ya, sama kubis. Aku masak sop dulu ya, dicuci dulu bersih. Bawang peri aku wangi ya, bawang peri ini wangi banget. Aku pakai dua tungku. Ini ayamnya tinggal digoreng tuh, ayam bumbu kuning, ayam ungkep di Indomie aku taruh di sini. Anakku kadang-kadang tuh udah makan lapar, aku mie sedap juga. Mie goreng aku suka mie goreng sedap atau Indomie. Aku taruh di sini aja, toples. Aku pasang ini yang wortel dulu sama kentang. Kuahnya banyak. Mudah, sop-sopan mudah. Pakai bumbu sayur sop. Boleh terserah apa aja. Mau pedas kasih lada, kurang gurih kasih bawang putih, tambah-tambah. Kalau ini udah standar ini. Sayur sop standar. Kalau kurang pedas pakai lada. Kurang asin pakai garam, kurang gurih pakai penyedap. Ini penyedapnya. Aku kasih merica hitam. Pedes banget. Pedas sekali. Suka sekali aku. Pedas lada itu suka. Lada hitam. Tuh aku pasang aja tuh pentolnya sama buncis. Tuh aku ganti siwur. Aku pasang ini ya, kecambah kubisnya. Aku tuh sekarang jadi kayak ibu rumah tangga beneran ini. Dulu aku beli
Di warung-warung aku gilir itu, warung-warung orang liwat, instan-instan, mie instan. Setelah punya anak 2, naluri keibuan aku keluar. Kayak di TV-TV kan kayak gini mekar. Di media sosial. Ini pakai Bernardi. Baksonya. Aku suka sop capcay. Suka makan. Aku suka makan. Seledri. Tuh aku pasang aja ya. Tapi ini langsung matikan. Tuh. Udah. Ini sudah matang. Oh. Seger. Ini mau ikan, mau ayam, mau tempe. Enak aja. Iyalah Bu, aku kangen masakan ibu aku. Enak tinggal makan. Tempe udah aku kasih garam kayak gitu. Biasanya garam, bawang putih ya. Lengkap tuh. Kunyit, ketumbar kayak dendeng. Enak juga kok, tapi ini aku pakai garam aja. Aku gak terlalu suka sih banyak bumbu-bumbu kayak gitu. Tuh, udah mateng. Kesukaan aku juga ini tahu tempe. Udah tuh. Tempenya sudah jadi. Ini wing. Aku goreng seperlunya aja. Aku berdua aja makannya. Aduh. Sama anak aku. Nasinya masih belum matang. Aku pakai 2 tungku. Itu aku taruh sini. Ayamnya. Ini ada bakso, sop. Ayo sayang. Aku makan bareng anak aku. Bismillahirrohmanirrohim. Ini aku banyak sekali. Pakai cabenya tuh, pakai bon cabai aja. Sambelnya. Udah selesai. Tuh. Sore ini aku makan berdua bareng anak aku. Tuh. Bikin bakpao ala-ala aku. Bakpao panggang. Ini dihancurin dulu. Ini pakai keju dalamnya. Tuh. Semuanya aku pakai plastik. Dihancurkan. Udah kan hancurnya kan udah aku kukus ya. Tuh. Dikasih gula, tepung tapioka, tepung terigu. Tuh tepung terigu. Tercampur. Udah aku lumet tadi bentuk kayak perkedel kayak gitu. Kemudian dikasih
tengahnya ini keju. Bulat-bulat dipipihkan. Aku kasih 2, kejunya 2. Udah. Tuh kelihatan kejunya. Enak kok, kejunya enak. Udah aku isi keju ya di situ. Ini ada dalamnya keju, kemudian dipanggang. Udah selesai. Manis, rasanya tambah manis aku kasih gula. Dibentuk pipih kayak perkedel, kayak bakpia. Bakpia udah jadi 1. Terus semuanya sampai habis tuh bahannya. 2 tuh. Kemudian dibulet-bulet kayak gini, lanjut dipipihkan. Selesai nih, aku bentuk kayak bakpia kayak gini, kayak perkedel juga, isinya keju. Sekarang aku mau ini panggang pakai panggangan ini. Kecil saja apinya. Nunggu panas tuh. Craft cheddar. Panggang ya. Bismillah. Tuh sampai kering. Bakpia ala aku. Apinya kecil saja. Biar matangnya menyeluruh. Aku balik. Tuh, jadinya coklat kan, kadar airnya berkurang. Aku balik. Campur aja biar cepat matang. Nggak boleh lengket ya, kalau udah matang tuh nggak lengket. Tuh, nggak lengket. Ke sendok ini nggak lengket. Sudah kadar airnya sudah rendah, nggak lengket lagi loh, nggak lengket. Ini kan masih lengket. Tuh yang udah matang ini kayak gini, nggak lengket. Ini masih aku masukkan aja semuanya, nggak bersamaan ya, matangnya nggak bersamaan. Udah matang. Bakpia aku udah selesai. Rasa keju. Kejunya kelihatan kan di dalam. Kejunya kelihatan.